Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diari Divania, NIM 20102040116 dari Lokal Tadris Biologi 3A. Dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD. Pada mata kuliah Ekologi Tumbuhan. Di sini saya akan membahas tentang organisasi komunitas. Adapun sub pembahasan saya kali ini, yang pertama konsep komunitas biotik, yang kedua intrakomunitas dan konsep dominan, dan yang terakhir analisa komunitas. Yang pertama, konsep komunitas biotik. Adapun definisi konsep komunitas biotik ini sendiri adalah kumpulan beberapa populasi yang hidup pada daerah atau habitat yang sama dan menjadi kesatuan yang terorganisir, memiliki sifat tambahan dan fungsi melalui transformasi metabolik atau dalam satuan ekosistem. Istilah komunitas dipakai secara luas dari beberapa biodata yang hidup di batang kayu sampai yang hidup di hutan dan lautan. Komunitas ini sendiri terbagi atas dua, yaitu pertama komunitas utama atau mayor adalah komunitas yang hadir dalam jumlah besar dan mereka relatif tidak tergantung pada masukan atau hasil dari komunitas lain di sekitarnya. Yang kedua, komunitas minor. Komunitas minor ini adalah komunitas yang tergantung pada masukan atau hasil dari komunitas di sekitarnya. Dalam yang pertama fungsional terkait dengan struktur trofik dan arus energi. Yang kedua komposisional terkait dengan peluang spesies tertentu dapat hidup berdampingan. Yang ketiga, konsep komunitas menjadi penting untuk menjelaskan keragaman spesies yang biasanya hidup bersama di dalam tata aturan tertentu. Hal ini karena organisme tidak begitu saja tersebar di permukaan bumi. Komunitas satu dan lainnya dapat dibedakan apabila habitat komunitas tersebut memperlihatkan perubahan yang tajam atau perubahan akibat interaksi dalam komunitas. Konsep komunitas sangat penting dalam praktek pengendalian organisme seperti nyamuk dengan mengatur habitatnya, gulma dengan menggunakan musuh alami. Yang kedua, intrakomunitas dan konsep dominan. Tidak semua spesies dalam komunitas memiliki peran, nilai, atau arti yang sama. Hanya beberapa spesies yang berperan sebagai pengendali utama komunitasnya. Pengendaliannya ini dapat berupa jumlah yang banyak, biomas atau produktivitas yang besar, atau dengan kegiatan lainnya. Klasifikasi intrakomunitas berupaya menilai pentingnya suatu spesies dalam komunitas berdasarkan tingkat makanan atau trofik, fungsional seperti produsen, makrokonsumen, dan mikrokonsumen. Dalam masing-masing kelompok atau tingkatan trofik maupun fungsional, terdapat spesies yang sangat mempengaruhi arus energi dan lingkungan dari semua spesies. Spesies ini disebut dengan dominan ekologi. Selanjutnya, kekayaan spesies atau spesies richness. Derajat dominasi dapat terpusat pada satu atau lebih spesies dan dinyatakan dengan indeks dominasi. Beberapa indeks terbagi menjadi 3. Yang pertama, dominasi dilambangkan dengan C. Yang kedua, kesamaan dilambangkan dengan S antar dua komunitas. Yang ketiga, diversitas seperti Shannon-Weaver atau dilambangkan dengan H. Evenness atau dilambangkan dengan E, dan Simpson dilambangkan dengan D. Kemudian
Analisis komunitas. Komunitas dapat diklasifikasi menurut yang pertama habitat fisiknya, seperti hutan hujan tropis dan laut. Yang kedua, bentuk sifat struktur utamanya, seperti spesies dominan, bentuk hidupnya, dan indikasi lain. Yang ketiga, sifat atau tanda fungsional, seperti tipe metabolisme komunitas. Kemudian, klasifikasi komunitas pada daerah geografis tertentu dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama, pendekatan zonasi. Yang kedua, pendekatan gradien lingkungan. Kontinum adalah gradien lingkungan yang dihuni oleh spesies yang tertata. Cara yang paling baik untuk menyebut suatu komunitas adalah berdasarkan beberapa sifat yang jelas, mantap baik hidup maupun mati, sebagaimana komunitas seperti komunitas jeram, pelagi, pantai pasir. Pada komunitas binatang, pemberian nama akan bermasalah karena komunitas binatang jarang yang dominan dalam waktu yang lama. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.